Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, hari-hari yang kita lalui menjadi bertambah kurang baik. PPKM tidak membuat kasus paparan virus COVID-19 berkurang. Rasanya tidak berpengaruh, bahkan bertambah. Dan kita melihat satu persatu orang yang kita kasihi berpulang. Saya mendapat kabar dari sekretariat AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral di Indonesia, di Jogja, bahwa sahabat kami, Dr. Susanto, yang baru saja diteguhkan sebagai anggota konselor pastoral di Indonesia untuk wilayah di Talaut. Susanto Darmaji, seorang dokter yang memiliki kepekaan terhadap orang-orang di sekitarnya, bukan saja sebagai dokter, tapi sebagai konselor, telah berpulang. Selamat jalan, sobat. Kami kehilanganmu. Begitu juga, saudara, belum lama berselang, sahabat kami, sahabatku, saya menyebutnya Gus Hakim, lengkapnya Kiai Haji Abdul Hakim Hamid, pemimpin pondok pesantren An Anwar di Maron, Purworejo. Dia adalah ketua PBNU Kabupaten Purworejo. Seorang yang tergolong muda, yang memiliki wawasan keberagaman. Seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang luar biasa. Saya mengenalnya dari dekat selama 10 tahun terakhir. Saudara, kami mendengar juga terpapar dan dirawat di RSU Citrowardoyo dan hari ini berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan, sobat. Saudara-saudara, ini hanyalah sebagian kecil dari orang-orang yang kita kasihi. Di sekitar AKPI saja kami kehilangan tokoh muda, Yeni Pratiwi dari Malang, yang sangat baik, cerdas, dan potensial, salah seorang konselor pastoral yang telah berpulang. Begitu juga dengan Dr. Misak. Begitu juga dengan beberapa sahabat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, membawa kedukaan. Tapi inilah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara, dalam RHI Renungan hari ini, kita akan bersama-sama belajar untuk mengasah sikap welas asih berdasarkan kesaksian kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 dan seterusnya. Sikap welas asih. Saudaraku, kita mengenal ada sikap yang simpatik. Kadang-kadang kita simpatik aja gagal. Ada orang yang cerita, saya di PHK. Lalu kita berkata, ya memang sekarang zamannya PHK, susah kok. Tidak punya rasa simpati. Apa susahnya kalau kita diam dan mendengar? Simpatik dong. Tapi kita gagal. Saya juga sering gagal. Lalu yang lebih bagus sebetulnya sikap empati. Jadi saya di PHK. Tidak hanya diam, tapi kita mendekat. Ceritanya bagaimana? Dan membiarkan dia bercerita
meskipun kita punya banyak urusan, meskipun kita punya banyak kesibukan, tapi mendengar kisah sedih dari sahabat, orang sekitar kita, bukankah itu sangat diperlukan? Sikap empati. Tapi sikap welas asih melebihi dari simpati, melebihi dari empati yang sekedar emosi. Sikap welas asih adalah menerima orang, menghargai orang, dan ada gerakan dari diri kita untuk ikut meringankan bebannya. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan sikap welas asih. Untuk lebih jelasnya, dalam RHI Renungan hari ini, saya ajak kita mencermati, mendengarkan, sehingga dalam RHI Renungan hari ini, kita mendapat suatu pesan yang penting, yang berlandaskan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Injil Lukas pasal 7, ayat 11 sampai dengan 16. Lukas 7, 11 sampai dengan 16. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Demikian Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 16. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa catatan yang penting. Mari kita cermati. Yesus punya misi sendiri dalam perjalanan memasuki kota Nain. Sementara dari kota ada rombongan orang yang meninggal, yang diusung, dikatakan seorang anak muda, ibunya janda, anak laki-laki ini ibunya janda, dan dia meninggal di masa muda. Saudaraku, ayat 13 mari kita cermati. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata, "Jangan menangis." Belas kasihan, welas asih adalah rasa yang paling dalam yang muncul, bukan sekedar simpati. Mesake yo, bukan. Bukan sekedar simpati. Bukan yang emosi lalu piye iki, piye, enggak. Tapi welas asih. Welas asih adalah gerakan dari dalam, bukan sekedar emosi, dan ada kerinduan untuk berbuat sesuatu. Itu welas asih. Dan ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Ini pendosonya itu ya. Dan ia menyentuhnya dan berkata, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang mati ini bangkit.
Dan saudara, yang perlu kita pelajari adalah sikap tergerak, sikap welas asih. Dan itu datangnya dari mengamati, kemudian muncul dari dalam hati. Itu perlu dilatih, itu nggak bisa otomatis, saudara. Sikap welas asih itu nggak bisa otomatis. Yang otomatis adalah cuek, atau paling pol kita ya, simpatik, mesake ya, terus pergi, nggak ngapa-ngapain. Ada pengemis, itu bawa apa itu, bayi kecil, mesake ya, pergi, nggak ada ngapa-ngapain. Itu simpatik. Tapi kalau empati, ya, lalu mungkin kita beri sesuatu. Tapi kalau welas asih lebih dari itu. Lebih dari perasaan empati. Saudara, Yesus dikatakan di sini mendatangi. Artinya apa? Rombongan itu berhenti. Kemudian Yesus mendatangi. Dan rombongan itu terhenti. Dan dia menjamah. Dia berkata, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Welas asih adalah sikap ingin membantu. Kalau Gusti Yesus, dia punya kuasa, maka dia menghidupkan yang mati itu. Dan ibu yang menangis itu berhenti. Maka Yesus mulai dengan kata-kata. Begitu dia welas asih, dia berkata, jangan menangis. Jangan menangis. Bukan klise. Wis toh ditegake, jangan menangis. Kehendak Tuhan. Itu klise. Klise. Daripada klise, mendingan diem. Sertai apa yang kita bisa bantu. Yesus nggak klise. Dia welas asih. Maka dia datang dan berkata, jangan menangis. Lalu ada gerakan yang berikutnya untuk menghampiri usungan itu. Dan anak muda itu dihidupkannya. Sikap welas asih sekali lagi adalah sikap yang lahir dari dalam hati, bukan sekedar emosi. Diikuti oleh gerakan atau usaha untuk meringankan orang yang sedang perlu ditolong. Itu sikap welas asih. Maka saya bilang, bukan sekedar simpati, bukan sekedar empati, tapi lebih. Bukan sekedar emosi, mesake. Lebih, dan itu gerakan untuk menolong. Yesus menghidupkan anak muda itu, dan anak muda itu kemudian bangkit dan hidup lagi dan diserahkan kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah. Semua orang terheran-heran bagaimana anak sudah jelas mau mati, mau dikubur, bisa hidup lagi. Dan itu dilakukan dengan cinta kasih, disaksikan oleh banyak orang. Ini bukan cerita, bukan ngimpi, tapi benar-benar terjadi. Ada bukti, ada saksi, dan ada pengakuan juga. Dan di situ Yesus mendekati dan anak muda itu hidup. Maka tidak heran orang lalu berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Tuhan Allah melawat umatnya. Saudara, tanda nabi besar adalah bukan orang biasa. Tanda nabi besar adalah punya kuasa menghidupkan orang yang mati dan melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya atas kehendak Tuhan. Nabi besar. Maka sebagai ungkapan heran, ayat 16, orang-orang menyebut Yesus sebagai nabi besar. Dikatakan, semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ayat 16. Saudaraku, apa yang penting untuk kita cermati? Saudara dan saya bukan nabi besar. Saudara dan saya hanyalah murid Yesus. Saudara dan saya tidak punya kuasa seperti dia. Saudara dan saya adalah orang biasa. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah belajar memiliki sikap welas asih. Bukan sekedar empati, bukan sekedar simpati, tapi welas asih. Meringankan beban. Saudara, boleh saya cerita ya? Sedikit ya. Maaf, ini bukan pamer. Maaf, sekali lagi maaf. Kami ikut berdoa dan bersimpati. Kami juga ikut berempati. Tapi rasanya
sikap emosional, emosi tidak cukup, maka entah yang keberapa, yang jelas hari ini juga kami memasak seperti biasa dan menghantar ke beberapa keluarga yang sedang isolasi mandiri. Tidak seberapa. Sekali lagi, tidak seberapa dan tidak layak dibanggakan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa saudara-saudara, bahwa sikap welas asih itu diikuti dengan sesuatu yang dilakukan. Bukan sekedar mesake kasihan, tapi ada sesuatu. Dan itu yang coba kami belajar. Maaf ya, kami sedang belajar. Bukan memamerkan. Kenapa? Tidak layak, tidak seberapa. Saya memakai jaket, masker double, naik motor dan menyusuri beberapa rumah. Begitu juga besoknya gantian yang perlu kami ikut ambil bagian. Sekedar mengantar lauk yang, maaf, tidak seberapa. Saudara-saudara, belajar untuk welas asih memang tidak mudah. Saya sendiri bukan tidak punya urusan. Saya sendiri bukan pengangguran yang lalu okeh turah waktu. Enggak. Tapi ini adalah bagian dari niat yang harus dilakukan sebagai perwujudan dari welas asih. Dan saya bersyukur. Meskipun belum seberapa, saya belajar melakukannya. Belajar. Belum bisa dibanggakan. Dan hari ini saya mengajak, ayo saudara, belajar memiliki sikap welas asih. Bukan sekedar mesake, tapi ada tindakan yang dilakukan untuk menolong sesama. Saya yakin, saya bisa, ibu bapak bisa, kita semua bisa, dan semoga Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami memilih sikap welas asih. Bukan sekedar simpati, bukan sekedar empati yang menitik beratkan emosi, tapi sebuah tindakan yang dilakukan untuk meringankan beban orang-orang yang perlu ditolong. Welas asih. Tuhan ampuni, karena hamba-Mu dan kami semua masih kurang, bahkan mungkin belum melakukan. Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk bisa memupuk sikap welas asih dalam tindakan nyata di tengah masa-masa yang penuh dengan kesusahan seperti ini. Kami mohon, berkatilah, mampukanlah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.